Berniat untuk mengobservasi mengenai pembiayaan syariah di Bank BSI sendiri. Untuk itu izin untuk memperkenalkan diri dulu Bapak. Saya Cucu Nur Rahmatillah, angkatan 22 perbankan. Anissa Nur Ajijah. Anissa. Iya. Saya Dina Mutiara Fitri, angkatan 22. Saya Putri Gaisa, angkatan 22. Oke. Saya Naswa Fadila, angkatan 22. Langsung saja ya Pak. Untuk observasi melalui wawancara ini silakan ketuan saya. Oke. Bapak izin bertanya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah-langkah dalam proses pengajuan pembiayaan syariah di BSI? Baik. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Kali aja jangan di mana. Saya Gumilar Santika Atmaja. Saya dari Ciamis. Sama juga. Cuma saya Ciamisnya dulu di Banaga. Terus saya jabatan saya Branch Operation and Service Manager. Jadi kalau disingkat kalau bahasa Indonesia ya, jadi manajer operasional dan service di Nah, untuk saya dulu legasinya dari BSM, Bank Syariah Mandiri, yang memang awal saya karir di marketing juga, jadi marketing pembiayaan atau kredit ya, selama kurang lebih sekitar 11 tahun. Nah, nanti baru kemarin sekitar 4 tahun yang lalu saya berubah di operasional dan layanan. Nah, untuk masalah kredit sebetulnya untuk secara umum ya hampir sama dengan bank konvensional, namun yang untuk jadi titik beratnya itu di syariah itu pertama tujuan dari pembiayaan atau kredit. Nah, itu harus dipastikan karena nanti akan menentukan apakah akadnya cocoknya di mubahah atau musyarakah atau ijarah gitu kan. Itu yang jadi pertama mungkin ya calon debitur terutama mengajukan pembiayaan ke BSI tentunya diproses awalnya dengan marketing ya. Di marketing nanti kelengkapan berkasnya misalkan sudah berbicara terlebih dahulu ya sampai misalkan kebutuhannya berapa, tujuannya berapa, jangka waktunya berapa, dan sudah fix baru pengajuan berkas kelengkapan. Nah, kelengkapan mulai dari legalitas pribadi, legalitas usahanya, kalau usaha atau legalitas daripada profesinya, gitu ya, tergantung gitu ya. Kemudian ada data atau dokumen yang diminta misalkan data penghasilan yang bersangkutan, penghasilan atau data dengan termasuk mungkin laporan keuangan untuk perusahaan atau swasta. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nanti agunan misalkan yang dibutuhkan apabila misalkan diperlukan agunan bisa ada pin aset gitu ya, atau seperti berupa sertifikat rumah, ataupun misalkan emas bisa diumumkan, atau misalkan deposito bisa diumumkan, uang diblokir di tabungan bisa diumumkan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kriteria khusus yang digunakan untuk menilai kelayakan nasabah? Seperti halnya sih kalau ini secara umum aja sih. Untuk yang pembiayaan apa, misalkan contoh di sini yang konsumer, apakah target segmennya atau sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan peraturan yang ada yang saat ini. Misalkan dia itu PNS, BUMN, BUMD gitu kan ya. Terus apakah sesuai gitu ya. Terus juga misalkan untuk usaha layak tidaknya itu biasa 5C gitu ya. Misalkan kayak kolateral gitu ya kayak 5C gitu ya. Itu yang harus diperhatikan untuk usaha. Sama aja kalau Ya.
pendapatannya sama utangnya diturunkan. Untuk yang kolateral sih biasanya kalau KPR sih kalau baru mungkin nggak usah disurvei untuk jaminan, tapi kalau second biasanya dinilai ulang gitu ya, rumahnya, asetnya dinilai ulang apakah sesuai enggak pengajuannya dengan nilai fix aset gitu. Karena kan fix aset tidak bisa dibiayai 100%, misalkan biayanya tergantung, ada yang 8% dan sebagainya. Atau nanti juga penilaian dari segi usahanya, kalau yang usaha apakah sesuai dengan kriteria yang diminta gitu ya oleh BSI. Sebenarnya kan ada kriteria yang memang misalkan minimal dia usahanya 2 tahun untuk usaha gitu kan. Terus asetnya apakah sesuai enggak, misalkan tidak tusuk sate atau tidak ada di bawah sutet gitu kan. Jadi semua ada ketentuannya, baik profil nasabah yang diminta oleh BSI dan agunan. Untuk indikator utama yang dipertimbangkan itu apa ya Pak, indikator utama dalam analisis? Pertama itu karakter sih, satu karakter, yang kedua capacity of kemampuan bayar gitu, daya bayar itu karakter, daya bayar. Kemudian yang lainnya untuk pengamanannya agunan ya. Tiga itu sih yang kadang-kadang pertama harus dilihat, kemudian yang lainnya kayak condition of economy gitu kan, begitu. Kalau yang untuk usaha, nah untuk kalau yang konsumer biasanya tergantung apakah dia sudah ber-PO di BSI atau kan dia bisa dipindahin PO-nya dari bank lain ke BSI. Nah kalau udah bisa atau misalkan bisa dipindahin, gampang, itu nggak pakai agunan. Jadi ada yang pembiayaan yang nggak pakai agunan, cuman gaji aja dipindah ke BSI. Bisa, banyak dosen-dosen di sini yang bisa pindah ke BSI. Yang jadi titik kritis itu. Terus juga nanti tentu ya hitung dulu apakah udah masuk enggak ya pembiayaannya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja poin penting yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah antara bank dan nasabah perjanjiannya? Poin dalam perjanjian Antara bank dan nasabah. Pertama kan di struktur akad dulu ya. Struktur akad misalkan kalau kebanyakan kita kan dijual beli atau mengubah. Dan nanti setelah struktur akad misalkan ada harga jual berapa, harga beli berapa, terus DP-nya berapa gitu kan, nanti jangka waktunya berapa, terus marginnya berapa gitu kan. Nah dari itu nanti disclaimer-nya ketentuan terkait dengan apabila misalkan di kondisi force majeure, apakah misalkan nasabah itu tidak bisa membayar, itu seperti apa penanganannya. Di situ ada udah terjelas gitu ya. Di situ sih. Terus apabila ada sengketa, kita selesaikan di pengadilan agama. Itu sih yang membedakan antara konven dengan syariah. Bagaimana bank syariah memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip syariah? Dalam akad itu harus terpenuhi gitu semuanya. Ada yang namanya klausa akadnya dan ada konsekuensi akadnya, itu harus terpenuhi setelah akad. Dan biasanya kalau jual beli harus ada dibuktikan bahwa bukti bagus kwitansi beli, dasarnya itu. Atau yang kedua memastikan penggunaan barangnya itu sesuai. Pertanyaan selanjutnya, apa metode yang digunakan untuk memonitor kinerja nasabah selama masa pembiayaan? Selama masa pembiayaan. Sebetulnya kalau untuk kita, untuk kayak pembiayaan yang jual beli itu sih monitornya sih bisa langsung ke lapangan. Kita melakukan silaturahim aja, nah terus juga kita monitoring kalau misalkan usahanya turun dan naik sebagainya, itu bisa di report per bulan ada report ke BSI biasanya gitu. Kita minta report ke nasabah untuk kondisi daripada penjualannya, jadi diminta report tiap bulannya, ini penjualannya berapa, nanti bisa dianalisa berapa bagi hasil yang harus dibayar gitu. Nah itu biasanya kita menginfokan ke nasabah
bahwa kita melakukan reporting gitu ya, berapa sih penjualannya. Apa yang dilakukan bank jika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar? Ya kalau untuk misalkan Di BSI. biasanya kalau kita pakai treatment, kita pendekatan secara partner ya. Jadi semua harus terbuka si nasabahnya, kendalanya apa gitu kan. Nanti biasanya banyak ada yang belum terjual atau barangnya yang kita carikan gitu kan ya, pembelinya, konsumennya gitu kan, atau kita promokan ke nasabah-nasabah lain dan sebagainya. Tapi kalau misalkan udah memang tidak ada potensi bisnis ataupun dia nasabahnya udah mikir nih si nasabahnya bisnisnya kayak nggak terlalu baik untuk usaha A, dia lagi transisi pindah ke usaha B misalkan, ya kita bantu misalkan toh tetap uang mah ada tapi barang di dalam barang misalkan, ya kita bantu gitu. Nah untuk usaha yang baru kita nggak bisa bantu, cuma kita mengarahkan saja bahwa apakah nanti usaha baru itu memang optimis, apakah ada customernya atau konsumennya. Nah bisa saja kita ada penundaan pembayaran tapi dengan jangka waktu tertentu misalkan, atau ada namanya scheduling itu angsurannya diperpanjang jangka waktunya dari yang sudah berjalan sehingga akan lebih kecil angsurannya, jadi bebannya nggak terlalu. Jadi intinya kita menawarkan opsi-opsi yang memang bisa memenuhi atau membantu nasabah gitu ya untuk pengembangan usahanya gitu. Nah kemudian kalau misalkan kondisinya udah nggak bisa diharapkan, berarti agunan yang harus dijual gitu kan ya. Jualnya misalkan keluarga dulu, harganya kira-kira berapa, marketabilitasnya kan harga marketnya berapa, agunan tersebut baru ketika misalkan ada deal mau itu nanti bisa dijual langsung. Nah kalau misalkan si agunannya susah dijual, kita bantu ke lelang gitu. Dilelang oleh KPKNL, lembaga lelang gitu, lembaga lelang. Nah ada juga kalau misalkan dilihat di kantor BRI yang dilelang ya, Sosmed juga di upload ya. Iya. Itu sekarang udah portal, bank udah pusing, gak mau pusing, banyak yang macet, akan diumumkan lah nama-nama yang macet dan agunannya. Nah itu bisa misalkan ini agunannya suka ini kan dijual sekian. Iya. Nah untuk lelang kalau misalkan ini orang tuanya mau gitu ya, tinggal ke KPKNL gitu, difotoin aja nih, fotoin, bawa foto ke sana. Ini udah lelang, kan lelang ada 1, 2, 3. Harga paling tinggi harga lelang 1. Misalkan nggak ada yang beli, harga lelang 2. Ini harga yang 3. Gitu. Harga yang 3 udah susah, ya nanti tinggal dihapus buku sih, udah dihapus buku. Jadi hapus buku tuh akun nasabah, data pencatatan di bank udah dikeluarin. Jadi kalaupun misalkan udah dijual, nanti uangnya jadi harta karun bank, uang hasil penjualan gitu.